Selama di Global Ikhwan tidak ada sama sekali gitu, yang ada dia makan hanya dengan nasi dengan garam, nasi dengan sambal, kemudian mandi tak ada air, jadi mandi dalam, kolam-kolam ikan keli, macam itu. Jadi macam ni Ustaz, tadi sebetulnya tadi saya sudah geram juga dengan Marissa tadi ya. Saya memang nak cakap sikit je lah pengalaman untuk anak saya sendiri yang tadi dia cakap kan apa anak-anak tu diajar kan, diajar semua baik masalah pembelajaran bab zakat pun saya rasa tak ada, karena pada saat itu anak saya sebelum saya tarik untuk masuk dalam pesantren yang memang real pesantren bukan dalam GSB itu, dia duduk di Palas. Jadi ada satu daerah di selepas Pekanbaru tuh dia macam daerah terpelosok lagi lah, dan itu kita dikasih tempat pinjam lahan, pinjam tanah dengan orang di situ. Memang cukup besar, ada tempat dia bangunan yang belum jadi, kemudian ada tempat-tempat lagi lah untuk dijadikan kelas. Tapi kelasnya saya pun sempat mengajar lah di situ, mengajar bahasa Arab, kemudian dan juga mengajar bahasa Inggris. Untuk pembelajaran agama itu sangat kurang. Jadi anak saya itu hafal Quran, hafal surat-surat Quran itu selepas dia tinggal di pesantren yang saya tarik dia kan. Saya pernah cerita dengan Ustadz waktu itu, saya tarik, saya masukkan di pesantren dan itu baru dia hafal Quran, kemudian dia hafal kitab, dia menjuarai pembacaan kitab. Tapi selama di Global Ikhwan tidak ada sama sekali gitu, yang ada dia makan hanya dengan nasi dengan garam, nasi dengan sambal. Kemudian mandi tak ada air, jadi mandi dalam kolam-kolam ikan keli, macam itu kan. Sedih. Tapi alhamdulillah anak saya sekarang udah punya anak, dia udah berkeluarga, dia pun masuk dalam universiti yang baik lah di Indonesia. Saya nak tanya satu. Ya? Saya curious nak tahu. Tadi sahabat kita tu Y Islam tadi yang naik tadi, dia bagi tahu. Yes Islam kot. Dia kan selalu cakap yes tu. yes Islam dia yes. Dia kata bila saya tanya banyak kali tentang adakah Imam Syekh Suhaimi itu adalah Imam Mahdi, adakah dia dah mati, dan saya minta sebut dia dah mati, dia tak nak sebut dah mati. Adakah itu macam pantang larang ke, perkataan yang tak elok ke dalam bahasa Indonesia? Tak, saya macam ni Ustaz ya. Sejak yang saya dah keluar ya, ini untuk penjelasan, untuk pribadi ya, untuk pribadi saya sendiri, entahlah yang lain. Sebetulnya kawan-kawan rapat saya, karena kan saya setelah saya keluar, saya kan kembali berkawan dengan kawan-kawan yang dahulu. Ada yang penulis, ada yang peguam, mereka udah ingatkan saya. Kemarin pun semalam pun dia orang datang dekat saya kan ada kedai makan kan, saya berniaga di situ. Dia datang, dia cuma cakap kamu hati-hati, jangan nanti terjadi sesuatu. Terus saya bilang sini Indonesia lah, kata dia, Indonesia lebih teruk, kata dia gitu kan. Jadi ini saya bercakap, suami saya pun dah meninggal. udah kasih sign. Ini dia udah tidur dah. Pasti esok dia marah-marah lagi katanya, kasih cakap aja katanya kan. Untuk saya pribadi, sejak orang cakap Abuya tu gaib ya. Memang saya sudah tak yakin Ustaz. Sebab macam mana Ustaz ya? Kita tu tak boleh menangis kan? Siapa yang menangis berarti dia meyakini Abuya meninggal. Jadi itu logik tak? Jadi saya pikir lah manusia mana? Manusia itu kan ada Allah takdirkan hidup dan mati. Pasti ada mati kan? Kematian itu nyata. Betul. Begitu juga dengan Imamul Mahdi. Kecuali Nabi Isa, memang itu dah Allah takdirkan untuk jadi penyelamat di akhir zaman gitu kan. Imamul Mahdi ini kan masih dalam, kita nggak tahu siapa beliau gitu kan. Kita dalam proses perjalanan lagi ni. Kena tunggu muncul Dajjal dan sebagainya. Iya, kita tak boleh iktiraf si A, si B, si C itu dia adalah Imamul Mahdi. Karena itu kan masalah yang gaib yang belum Allah
Betul. zahirkan. Kalau saya pribadi, entahlah budak nih belajar di mana. Mungkin saya syak dia nih memang ada orang di belakang yang dia cakap kan, yang boleh, yang memimpin dia, memandu dia supaya dia boleh cakap ini, cakap itu. Tapi cakap dia tak teratur lah. Kita boleh nampak anak yang dia belajar betul-betul secara keilmuan dan dia tidak belajar betul-betul gitu kan. Jadi yang saya nampak kalau dia bilang Syedi Syekh itu Syedi Syekh. meninggal ke gaib kan itu urusan Allah ya. Kita belum tahu Syedi Syekh ini Imamul Mahdi atau bukan. Kalau saya pribadi, tapi saya meyakini bahwa dalam kitab memang disebutkan akan ada Imamul Mahdi, tapi kita tidak tahu siapa. Betul tak macam tu, Ustaz? Yalah, lagi satu. Jadi Syedi Syekh ni, dia tak boleh jadi Imam Mahdi sebab dia dah mati. Bila dia mati, dia telah meninggal dunia, dia telah wafat. Maka dia, sebab Imam Mahdi dia ada pola dia. Dia mesti hidup dan sezaman dengan Nabi Isa ketika diturunkan. Dia tak boleh dia telah mati kemudian dia hidupkan semula, tu tak boleh, itu mustahil, musymaul. Tak dia fahami seperti itu. Jadi Imam Mahdi bukan Syedi Syekh lah sebab dia dah mati. Kalau dia hidup lagi, ada kemungkinan. Bahkan mungkin kat dalam live kita ni pun ada kemungkinan Imam Mahdi dalam ni. Tapi kalau orang dah telah mati, tak ada lah, bukanlah. Ya. Oh ini maaf Ustaz, ada yang tanya kalau di Indonesia sebut mati itu kasar ke iya. Kalau di Indonesia memang sebut mati itu untuk manusia memang itu agak tidak baik ya. Biasa kami sebut meninggal atau wafat macam tu. Tapi anak ini sebetulnya dia ini masih dalam JSB. Jadi kalau dibilang dia tuh belajar, saya pribadi anak saya saja. Anak saya sendiri Ustaz. Jadi anak saya ini memang selama dalam JSB yang Ustaz tahu apa? Dia ambil kayu bakar, dia bunuh ular, dia berenang dalam kolam keli, dia kemudian cerita Bunda tadi ini waktu lagi berenang masa ada ular besar, untung anak tuh tak mati. Jadi ular piton. Kan macam tu. Jadi itu aja yang dia tahu. Hidup susah itu sebagai sunnah, itu adalah da'bus solihin. Da'bus solihin ini mana satu gitu kan. Kita sekarang ini dalam era yang sudah berlainan gitu kan. Maksudnya Rasulullah kasih panduan hidup tuh supaya kita tuh ada basic. Jadi saya melihat nih kesian gitu loh Ustaz. Memang betul anak-anak ini harus dimasukkan untuk di brainwash kembali, dipulihkan pikirannya. Karena baru ada kawan saya cerita kan, dia anak didik saya dulu lah. Jadi dia bilang adik dia tuh nak balik lah ke Indonesia, tak payah disebut lah nanti dia marah pula kan. Mungkin ada lah di sini. Nah dia bilang adik tuh anak dia entah di Malaysia, ayahnya ada di luar negara lain, istrinya entah di mana, anak tuh dibela dengan atuk dia. Kan macam tuh masih kecil kan. Dia lebih muda lagi dari anak saya. Anak saya 26 tahun, mungkin dia 20 udah punya anak. Terus dia balik katanya nak cari duit, itu pun minta tolong saya. Bunda boleh nggak nanti tolong ambilin, kalau misalnya ada yang ke Malaysia, tolong ambilin anak si ini. Lah saya bilang mana boleh, bapaknya dia lah suruh ambil gitu kan. Jadi maksudnya anak-anak ini udah terbiasa hidup menumpang gitu loh. Jadi kalau dia dilepas di luar tuh memang banyak yang jadi sekarang tuh kan. Alhamdulillah ada yang jadi mutawif segala macam kan. Cuman yang dia bilang saya tuh dapat kepakaran masak roti canai. Allahu Akbar. Roti canai itu setakat roti canai Ustaz, itu tak perlu tak perlu masuk JSB. Siapa-siapa boleh lah belajar roti canai. Nak buat teh tarik ke, TO ke, TO ice ke, itu tak payah. Kita jadikan itu satu kepakaran. Kepakaran tuh kalau dia ada keilmuan gitu kan. Jadi yang itu yang rasanya Ustaz, baguslah tadi saya setuju satu tak asik mengorek-ngorek lagi, jadi kita boleh tahu kan bahwa budak ni bilang cakap dia udah keluar tapi sebetulnya belum. Jadi betul ke diorang tak amalkan, diorang sejak zaman pengharaman tu mereka tak amalkan dah aurat Muhammadiyah ni? Betul ke? Kalau saya dulu sebelum saya keluar, saya tuh 2000 berapa ya? 2011 kot. Almarhum meninggal 2014 kan. Nah, berarti 2011 saya itu masih tapi saya memang udah jarang amalkan. Masih. Jadi sebetulnya
apa yang disampaikan tadi adik yang tadi, kita kesian dengan dia memang. Begitulah Ustadz, sebetulnya doktrinisasi anak saya sendiri Ustadz. Ini saya mau cakap anak saya. Saya mengisahkan pribadi saya ya, orang lain entahlah. Anak saya tuh masa awal-awal yang dia pernah difitnah, dia tuh melecehkan kawan dia yang perempuan, masih darjah 3 kot. Saya hidup di Pekanbaru, anak saya di Bandung. Coba bayangkan Ustadz, itu jarak misalnya dari Thailand ke Malaysia. Saya di Thailand, anak saya di Malaysia misalnya begitu kan. Jadi dia difitnah, kemudian ditariklah dengan keluarga saya. Itu dia marah tuh dengan kakak saya. Kakak saya kan mau lepas kopiahnya. Udahlah, kamu nggak usah pakai kopiah, jangan. Ini adalah identitas Islam, gitu. Ini adalah abuya. Jadi memang udah doktrin gitu, doktrin. Jadi kalau mendekat dengan haram gini-gini, nggak boleh, mama nggak boleh, haram, Ipin nggak boleh gini. Jadi tersebut nama anak. Ini nggak boleh diiniin. Pokoknya saya mau kalau sembahyang, memang kalau sembahyang awal waktu. Tapi kadang-kadang dia tuh lain sedikit gitu. Kalau ada kumpul dengan keluarga saya sendiri, katanya nanti terpengaruh. Nanti ada ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran yang sekular. Nah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia belajar masuk U, jadi pelajar terbaik gitu kan. Jadi itu pun saya nak clearkan itu lama Ustaz. Lama sangat. Nah, yang saya cerita sampai dia boleh dalam U sendiri pun tiba-tiba dia blank itu pun terjadi. Nah, jadi memang bukan mudah mau hilangkan setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh tak mudah Ustaz, tak mudah. Gitu. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kalau budak yang tadi itu sampaikan seperti itu, memang dia pun mungkin lahir-lahir celik-celik mata ada dalam jemaah. Jadi kalau kita nak sampai seumur itu kita mau bersihkan lagi memang tak mudah Ustaz. Tapi kita berharaplah dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan bolehlah terbuka mata hati lagi. Mungkin nih saya nih berniaga Ustaz. Saya kasih tahu aja. Saya berniaga ini dekat dengan tempat orang itu, orang-orang JSB berniaga. Dekat sangat. Karena ini kan saya berniaga di pasar awam kan. Nama di sini pasar bersih lah. Di situ ada food court dia. Nah, saya berniaga di food court. Nah, depannya itu salon kecantikan Hatijah Am. Itulah. Ya kan masih seperti biasa. Macam itulah Ustaz. Jadi makanya kawan saya tuh selalu datang tuh karena dia khawatir. Takut katanya kalau kamu balik malam-malam dengan suami kamu, hati-hati nanti tiba-tiba orang hadang atau apa. Saya bilang yakinlah lillahi ta'ala. Jadi sampaikan dia bilang, ini kan saya udah berkali-kali nih banyak yang mau menulis untuk kisah kan. Tapi saya bilang nanti dulu. Sebetulnya udah jadi, tapi qadarullah yang menulis meninggal kena kanser. Mungkin Allah tak redha. Jadi saya bilang nanti dululah, berarti tunggulah sampai Puan, ininya. sahabat-sahabat kita tanya, macam mana info terkini tentang kawan Puan tu sebelum ni, anak dia? Oh, yang Ibu Puji. Ibu Puji kemarin, Ibu Puji, yang kawan saya yang ini dia baru dari dokter. Jadi dia kontrol balik. Nah, dia ini memang setelah sakit dia nih yang cukup teruk kan, karena dia kena kemarin saya sebut Stroke. Jadi sekarang ini dia harus masuk lagi kena rawatan psikiatri. Karena dia selalu psikiatri, mental. Dia selalu takut. Jadi dia nih selalu takut Anxiety. dan selalu anxiety. Jadi dia nih selalu berpikir orang nih kalau begini nanti begini. Orang ini kalau macam tuh sampai seteruk itu apa yang dibuat. Jadi saya tak tahu nih kemarin kawan siapa Marisa suruh buat note juga untuk sampaikan ke peguam-peguam di sana, sebab kan selagi anak tuh tak balik, selagi itu dia akan meracau. Maksudnya dia akan
akan berpikiran yang macam-macam. Yang terakhir ini itu dokter dia suruh ini kena ke psikiater ibu, jadi tak boleh lagi kalau dibiarkan gitu, karena dia tak boleh tidur malam, Ustaz. Allah Assalam. Jadi insomnia. Dia tak boleh tidur malam, insomnia. Kemudian kalau saya cakap je nih, macam kawan saya kan ada yang di sini. Jadi dia itu sebelum kawan saya ini pergi ke Malaysia, sempat tak telefon, sempat call, selalu WhatsApp, apa kabar, tanya kabar. Tapi dia terlupa sebab setelah dia stroke ini kan ada bagian otak dia mungkin yang hilang kan, pemikirannya. Mungkin dia nih jarak dekat suka terlupa. Jadi kawan saya bilang, adalah cakap dengan dia, katanya, iya soalnya dia bilang kok jadi begitu ya, katanya sejak saya uruskan anak kok dia nggak mau ini. Jadi dia selalu berpikiran negative thinking dengan orang gitu, dan dia terlupa gitu kan. Yalah, Terus sebab dia high akhirnya kawan depression. saya WhatsApp lagi. Orang ada high depression, ada tekanan Ya. yang tinggi, dia tertekan, dia memang akan ada satu masalah terlupa. Itu masalah yang berlaku bila ada high depression. Jadi maksudnya, saya sampai saat ini, kan kita tunggu 20 hari bulan November ya, insya Allah akan ada sidang katanya kan, mudah-mudahan anak itu boleh dibawa balik. Tapi saya udah cakap dengan dia, kalaupun dibawa balik, kita harus cek juga paspor dia ada atau tidak. Jadi mungkin nanti ada, kalau saya kawan kan memang saya tak boleh, karena kan saya baru running untuk kedai makan saya ini kan, saya tak boleh tinggal. Jadi nanti ada kawan saya yang satu lagi yang akan bantu. Jadi saya dia memang harus berurusan dengan Embassy Indonesia di sana. Betul. Karena ini kan persoalan mungkin surat izin, karena dia tiada paspor takutnya kan. Paspor tuh takutnya hilang gitu kan. Ini Jadi ada macam makluman itulah, pada Ustaz. Marisa. Jadi, Marisa ada makluman ya? Ada. Saya memang selalu WhatsApp dengan Marisa. InsyaAllah kita cuba, kalau Marisa dah maklumkan kepada pihak peguam, baguslah. Sebab insyaAllah peguam-peguam kita akan bantu dalam hal ni insyaAllah. Cantik. Itu Marisa dah sahkan. Selagi anak tu selagi dia tak jumpa, dia memang dah cakap dengan saya kalau selagi tak boleh jumpa, selagi itu dia akan selalu berfikiran macam-macam. Jadi untuk sepengetahuan Ustaz, ada anak yang satu lagi, dia ni memang dah masuk U ya, kakak daripada anak yang sekarang di JKM ya. Jadi dia ni memang sampai buka tabung dia lah, sebab uang mak dia mungkin udah tak cukup kan. Alhamdulillah untuk keberangkatan pun dia udah ada gitu kan. Nah, jadi tinggal tunggu tarikh je lah. Tarikh je, nanti kalau itu mungkin nanti Marisa akan cakap dengan kawan saya itu, dan insya Allah mudah-mudahan lah dimudahkan gitu Ustaz. Nah, kalau untuk masalah zakat tuh memang kalau Ustaz fikir lah, kalau memang ada zakat tuh, dulu kawan saya ini memang dia itu sangat dermawan gitulah. Kemana uangnya tuh sekarang kan? Itu ex-husband dia senang lenang jalan-jalan sana sini. Nah, masa dia di Malaysia tuh masih juga dia WhatsApp, dia call, dia WhatsApp. Itu kenapa? Itu kan tergoncang tuh kejiwaan dari kawan saya itu. Sampai dia itu ketakutan, selalu ketakutan. Dia buka tingkap, ada tak ya ex-husband dia? Nampaknya adalah di situ. Dia sampai seperti itu karena dia ketakutan laki-laki itu ambil lagi anak dia. Macam tu Ustaz. Ya, ni hati-hati Puan, geng SCB dia kenal Puan. Memang saya dikenal pun sampai di sini. Sebelum ni Tak pun dah apalah. terkenal lah. Tapi Allah. jangan takutlah, ada abang ipar saya pun orang anak buah dari Habib Rizik lah, insya-Allah. Habib Rizik Shihab. Nanti kalaupun dia mau macam-macam, kalau dia mau macam-macam, agak-agak lah ancaman tu lebih dahsyat lagi. Tapi betul. Dulu ramai memang dah nak turun. saya pun dapat ancaman seperti mana yang Puan sebut juga. Sebab dia kata, hati-hatilah nanti jadi apa-apa. Rupanya memang dia orang memang suka sebut macam tu. Jadi, tapi saya ni berniaga di depan dia orang lah. Tapi saya nak cakap juga, saya saya perasan lah orang ni selalu pusing-pusing naik basikal. Tiap dekat maghrib, kemudian lepas maghrib itu selalu istiqomah. Entahlah dia sumpah serapah saya kot, tapi entahlah dia doa-doa. Itu pusing selalu naik basikal, budak-budak kecil.
InsyaAllah. Itu. Jadi Itu Ustaz doa ya. yang terbaik. Jadi itulah Ustaz ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan menjadi apa ya, bahwa apa yang disampaikan tadi yang si anak yes nih Wa Islam mudah-mudahan ini. walaupun terbuka hati untuk pulihkan otak tuh memang tak sebentar Ustaz, tapi mudah-mudahan Allah segera pulihkanlah. Semoga Allah Ta'ala Itu berikan saja hidayah. Ustaz. Amin. Terima kasih banyak Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala berikan hidayah kepada kita semua, termasuk kepada sahabat-sahabat yang kita sedang dakwah. Geng-geng JSB ni kita doa Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka dan kita minta juga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Kita bila berdoa, semoga orang beri hidayah kepada orang lain, jangan lupa untuk mendoakan kepada diri kita. Kita diajar di setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, berilah hidayah kepada kami. Kita minta kepada Allah SWT setiap hari untuk menerima hidayah. Kerana apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan adalah daripada izin hidayah daripada Allah SWT.